Kan kabar siang di lokasi bersama saya Indra Tresna dari Bandung, Jawa Barat. Nah, saya saat ini ada di PT Pindad. Kemarin-kemarin Kementerian Pertahanan Pak Prabowo Subianto sempat mencoba langsung kendaraan taktis ringan yang diberi nama Maung. Nah, sempat rame nih karena si Maung ini nantinya akan dipesan cukup banyak dan harus siap di sekitar bulan Oktober ya. Apa sih Maung itu? Yuk ikut saya, kita langsung coba untuk berbincang dengan Pak Windu Paramarta nih, ada Vice President dari inovasinya untuk Maung ini ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah Pak, kita ingin tahu nih, jadi Maung itu apa sih sebetulnya? Jadi Maung itu adalah sebutan untuk kendaraan taktis terbaru dari PT Pindad. Kendaraan taktis yang dirancang bersama dengan Litbang Pusenif waktu itu untuk memenuhi kebutuhan daripada komandan satuan maupun pasukan ketika melakukan operasi maupun latihan. Nah, kemarin udah dicoba langsung sama Menteri Pertahanannya nih langsung. Terus pemesanannya berapa nih Pak kemarin? Ya, dari pembicaraan memang sudah ada ketertarikan dari Kemhan. Mereka menyebutkan sekitar kebutuhan yang realnya sekitar 3.000. Tapi pesanannya sendiri secara lisan disampaikan oleh beliau bahwa ada kemungkinan 500 unit akan dimulai di tahun ini. Di mana kami tentunya akan berusaha untuk mengejar pesanan tersebut sehingga minimal di parade Oktober nanti sudah ada kendaraan tipe ini yang bisa kami tunjukkan kepada Prabowo. Parade defile tanggal 5 Oktober ya. Kira-kira bisa nggak sih terkejar untuk Oktober tersebut? Sebagai industri pertahanan kita harus mengejar untuk bisa ditunjukkan karena merupakan kebanggaan ya kalau bisa tampil di acara tersebut. Nah, kalau untuk Maung ini sekarang sudah ada berapa nih Pak di Pindad? Kebetulan ini adalah prototipe pertama. Prototipe pertama? Benar, dan baru minggu ini kan keluarnya. Kami sosialisasikan gitu. Nah, kalau untuk memproduksi sebuah Maung butuh waktu berapa lama? Untuk satu Maung dengan lead time produksi, jadi artinya lead time produksi adalah persiapan yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan semua komponen. Apabila kami dituntut 500 per tahun, artinya minimal sehari harus keluar 4. Bisa? Kita kejar, karena tuntutannya seperti itu. Harus tetap optimis benar ya? Jadi persiapannya, jadi gini, untuk mengejar 4 per hari, Pindad akan melibatkan ekosistem industri yang ada di sekitarnya. Kita dibantu oleh semua industri yang ada di Jawa Barat khususnya, Indonesia pada umumnya. Pak, untuk bisa dijelaskan kepada pemirsa secara langsung keunggulan dan hal yang paling menjadi karakter khusus si Maung ini? Baiklah, jadi seperti bisa dilihat di sini adalah kendaraan Maung 4x4. Apabila dilihat desainnya memang terlihat kita sebutnya gagah. Ground clearance-nya tinggi sehingga dia memungkinkan untuk digunakan di medan off-road tanpa ada kesulitan. Karena kita juga sudah mencoba kendaraan ini dengan prosedur yang kita lakukan sesuai dengan prosedur dari Dislitbang Angkatan. Ini kendaraan dirancang khusus untuk mampu melewati medan-medan begitu. Walaupun gitu, di dalamnya tetap kita memberikan, artinya untuk kendaraan operasional lapangan, tentu saja kenyamanan daripada pengguna tetap harus diutamakan. Walaupun memang secara taktis tidak terlalu diperlukan oleh penggunanya nanti, tapi tetap saja untuk memberikan ketahanan serta membuat mereka tidak mudah lelah, kita harus memperhatikan ergonomi serta memberikan kepada mereka keamanan serta kenyamanan sehingga mereka bisa menggunakannya dengan optimal. Kalau ini kapasitasnya berarti berapa nih Pak? Untuk tipe yang pertama memang dia 4 orang untuk satu kendaraan, lalu disediakan di belakangnya ada ruang kargo. Ruang kargonya memang diperuntukkan untuk peralatan yang mungkin dibawa. Dia bisa membawa sampai 250 kg berat. Berbicara kapasitas mesin, ini kan produk dalam negeri. Siap. Nah, untuk mesinnya gimana Pak? Jadi memang di prototipe pertama ini kita menggunakan mesin yang kita gunakan dari Toyota. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kedepannya kita kembangkan
menggunakan basic mesin yang mungkin bisa disuplai untuk Indonesia. Tentu saja untuk kebutuhan militer kita harus mendapatkan izin dari prinsipal mesin tersebut. Yang itu sedang kami kerjakan secara paralel, sehingga kedepannya tentu saja Pindad tidak akan menghadapi kesulitan apabila kita memang jadi memproduksi kendaraan ini untuk militer. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sanggup nggak sih untuk memproduksi mesin sendiri? Untuk memproduksi mesin sendiri memang Indonesia sudah punya kemampuan, karena memang beberapa pabrikan atau merek mesin di luar negeri sudah melakukan perakitan mesin di Indonesia. Hanya saja untuk membuat mesin sendiri tentu saja kita membutuhkan sebuah pangsa pasar yang cukup, karena nilai ekonomisnya akan sangat tinggi apabila kita bisa mampu membuat mesin sendiri. Hanya saja memang itu tadi, start awalnya kita butuh dukungan dari semua pihak sehingga investasi yang dibutuhkan bisa terserap. Oke, Pak. Nah, ini setelah dicoba langsung oleh Menteri Pertahanan, pemirsa, jadi ada beberapa koreksi yang disampaikan. Di antaranya adalah dibuat jangan terlalu nyaman. Artinya berarti ini pas kemarin dicoba nyaman dong. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu dikoreksi, hal-hal ya secara teknis. Nah, itu bagaimana Pak menanggapinya? Ya memang ada beberapa koreksi yang keluar. Kalau kami menanggapinya secara umum adalah koreksi tersebut memang diperuntukkan untuk kegunaan operasional di lapangan nantinya, di mana memang kemungkinan kendaraan ini akan digunakan untuk militer. Sehingga contohnya adalah ketika pasukan berada di dalam, pasukan harus dapat dengan mudah melakukan pergerakan taktis, di mana mungkin mereka harus bisa membuka atapnya lalu menembak keluar. Juga untuk varian lainnya, atap ini memang dibuka, pintu juga tidak ada, kita akan memasang persenjataan di atas. Nah, untuk varian tersebut tentu saja kita harus itu tadi meminta izin prinsipal dari pemegang merek mesin yang akan digunakan. Berarti untuk harga jual juga mungkin berpengaruh ya kalau itu ada dilakukan koreksi. Betul, jadi nanti tergantung dengan varian dan spesifikasi yang akan kita keluarkan, harga akan sangat tergantung daripada komponen dan spesifikasi yang kita berikan untuk penggunanya. Oke. Nah, seru sekali pemirsa. Jadi itu tadi penjelasan tentang si Maung. Nanti saya penasaran, ingin merasakan secara langsung bagaimana sih performa si Maung ini ketika kita di dalam mengendarai. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kabar Siang di Lokasi. Bersama kami di Kabar Siang di Lokasi, pemirsa. Sekarang saya sudah berada di dalam Maung. Kesan pertama ketika berada di dalamnya tentunya beda dengan kendaraan biasa ya. Lebih meningkat kepercayaan diri saya. Nah, lalu untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya langsung sama yang punya proyek ini. Gimana Pak? Jadi bisa dijelasin ya sambil jalan. Jadi sekarang kita berada di dalam kendaraan Maung. Nah, kendaraan ini seperti bisa dilihat memang kalau dibandingkan dengan kendaraan umum sangat berbeda, di mana mungkin kenyamanannya kalau dibandingkan dengan kendaraan umum sedikit di bawah ya kalau dari desain interiornya. Tapi keunggulan dari kendaraan ini adalah apabila kita jalankan kendaraan di medan yang off-road, tentu saja akan kerasa bedanya dengan kendaraan umum. Nanti seperti kita coba sekarang, misalnya kita akan coba untuk seperti ini. Di medan-medan yang jalannya kurang bagus, tentu saja kendaraan ini akan memberikan performa sesungguhnya daripada kendaraan off-road. Jadi dibandingkan dengan kendaraan umum, tentu saja secara taktis kendaraan ini lebih unggul. Mungkin seperti itu. Kalau untuk transmisinya secara umum ada perubahan nggak sih Pak? Jadi untuk kendaraan ini memang ada beberapa penyesuaian terhadap spesifikasi dari kendaraan donornya atau dari mesin aslinya. Dimana untuk kebutuhan di lapangan memang akhirnya seperti final gear, lalu suspensi, sistem pendinginan, semua kita lakukan pembenahan. Karena memang di lapangan kendaraan akan membutuhkan performa tinggi
yang membuat dia butuh penyesuaian tersebut. Berarti ini kapasitas mesin 2400 ya? Siap. Nah. Jadi kapasitas 2400, tenaga minimum yang kita butuhkan adalah 160 tenaga kuda. 160 tenaga kuda. Untuk top speednya? Top speed dia bisa sampai 120 km per jam. Nah, ini kita coba di jalanan begini ya. Wah. Ya, ini biasanya kita untuk melakukan uji coba kendaraan Anoa 6x6. Jadi kelas Panzer. Kelas Panzer ya. Ya. Ini dia bisa juga ya. Ya, ini bisa lewat. Lalu sama, kalau kendaraan komersial biasa atau 4x4 biasa melewati rintangan yang ini akan sangat kesulitan. Bisa dilihat mungkin rintangannya. Wow. Ini rintangannya sih jauh dari nyaman. Iya, betul. Tapi saya berada di dalam kendaraan ini juga nggak terlalu keras-keras banget gitu ya. Ya, Jadi suspensinya masih dibilang oke kok Pak. siap. Jadi itulah memang apabila dirasakan sendiri, memang untuk interiornya kita tidak seperti interior kendaraan komersial, tapi by performance ini bisa memberikan sebuah solusi terhadap kebutuhan di lapangan, khususnya untuk operasi militer maupun operasi-operasi di medan off-road. Nah Pak, kemudian selain dari suspensi ini masih terlihat oke lah ya. Tadi kalau untuk persenjataan, ini biasanya cocok untuk dipersenjatai apa nih Pak? Jadi untuk kendaraan tipe seperti ini memang biasanya dia digunakan untuk senjata mesin ringan, mengangkut, bisa juga senjata mesin berat, atau senjata untuk melawan kendaraan tank ataupun kendaraan lapis baja ringan. Gitu. Oke, pemirsa, tentunya ini seru sekali ya saya nyoba di sini. Tadi rintangan-rintangannya juga cukup berat, tapi nggak terlalu keras gitu. Jadi suspensinya masih enak. Nah, saya mau minta izin nih sama bapaknya. Saya boleh nggak sih Pak nyobain nyetir ini? Boleh, silakan. Nah, kita coba ya pemirsa. Kita coba secara langsung dan tetap ikuti saya. Yuk. Ya pemirsa, setelah tadi saya coba untuk tandem, saya mau coba untuk nyetir sendiri nih kendaraan taktis ringan Simaung ini. Gimana rasanya ya? Yuk, ikuti saya pemirsa. Nah, secara umum sih tidak ada perubahan yang begitu banyak, tidak ada perbedaan juga. Untuk transmisinya, ini ada gigi mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kapasitas mesin 2400 diesel. Top speednya sampai 120 km per jam. Lalu gimana? Pas kita coba, yuk. Startnya cukup halus. Kita coba kedua. Jadi dia karena ini aja ya, diameternya lebih panjang berarti. Iya, track width-nya lebih panjang, jadi lebih agak stabil kalau buat order. Nah, si mesin ini apakah ada penyesuaian lagi nggak sih? Ada beberapa perubahan di mesinnya, kayak piping buat air intake sama radiator itu diubah. Kalau untuk turbo misalkan yang gitu-gitu ada? Ada, ini dari spesifikasinya juga udah turbo diesel 2500 cc. Jadi udah turbo dari sananya. Nah, ini kan tadi saya lihat juga di depan ada winch-nya ya? Ya. Dia kapasitas winch-nya gimana? Masih umum atau ada penambahan lagi? Kapasitasnya masih umum sih. Sementara dari yang prototype Ini dia power steering juga? power steering. Ya, benar. Soalnya ringan juga nih. Ya. Ini ringan pemirsa. Nah, kalau kita lihat interiornya juga ya nyaman untuk kendaraan jenis taktis untuk kebutuhan militer ya. Ini masih dibilang nyaman sekali. Makanya ada koreksi dari Pak Menhan nih, katanya jangan dibuat terlalu nyaman.
Jadi itu gimana tuh Mas nanggapin? Ya dari kita sebenarnya bisa nyesuaiin dari user sih. Dalam hal ini kan Pak Menhan udah menyarankan seperti itu ya. Nanti kita sesuaikan lah. Bisa itu. Ya. Oke, nah ini kan masih dicoba santai-santai yang kita coba nih. Ini agak jelek nih jalan ke depan ini. Enak. Seru ternyata pemirsa. Jadi kendaraan taktis militer yang tidak terasa terlalu tidak terlalu kaku. Sejauh ini untuk suspensi nyaman, tadi di beberapa obstacle juga, jadi kayaknya kalau untuk diproduksi massal untuk sipil juga bakal banyak sini kayaknya peminatnya. Cuman kita nggak tahu ya, kita coba lihat aja nanti ketika sudah ada pemesanan yang dibuat langsung khusus untuk Kementerian Pertahanan. Tentunya kita akan pantau terus bagaimana kelanjutan dari produksi si Maung ini. Demikian kabar siang di lokasi, tetap bersama kami dan selamat menyaksikan acara selanjutnya.